Perkenalkan, nama saya Yosefin Maihanani Sanubari, NIM 12112510777 dari Magister Manajemen, kelas D6, dengan dosen pengampu Dr. Farida Yuliati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer dengan judul Studi Kasus Artificial Intelligence atau AI dan Dilema Etika Pengambilan Keputusan Bisnis di Rumah Sakit. Pendahuluan, di mana latar belakang AI mengubah keputusan operasional dan klinis rumah sakit, digunakan untuk prioritas pasien, prediksi lama rawat inap, layanan premium, dan rekomendasi medis. Manfaat, efisiensi biaya, kecepatan, dan kualitas layanan. Resiko, bias algoritma, kurang transparansi, dan lemahnya akuntabilitas. Rumusan masalah, bagaimana kasus ini dianalisis melalui etika AI dan etika bisnis. Siapa stakeholder yang terdampak? Sejauh mana praktik ini melanggar GCG dan ESG, serta hak konsumen dan bioetika. Kemudian, rekomendasi tata kelola apa yang perlu diterapkan. Kemudian, untuk ringkasan kasus, rumah sakit swasta besar menerapkan AI untuk 4 fungsi keputusan utama. Yang pertama, triase dan prioritas pasien, kelayakan layanan, penjadwalan tindakan, serta persetujuan biaya. Di dalam kasus tersebut ada 6 temuan utama. Yang pertama, skor prioritas pasien BPJS lebih rendah. Kedua, pasien lansia lebih sering ditolak pada layanan tertentu. Ketiga, algoritma tidak diaudit secara independen. Keempat, pasien tidak diberitahu bahwa AI terlibat. Kelima, keputusan dibenarkan atas nama efisiensi biaya. Terakhir, yaitu keenam, praktik ini memicu sorotan publik dan isu diskriminasi. Permasalahan etika. Isu etika utama dalam penerapan AI pada pengambilan keputusan di rumah sakit yang pertama, diskriminasi algoritmik terhadap pasien BPJS, di mana status pembiayaan menjadi faktor yang menurunkan skor prioritas. Kedua, bias usia. Pasien lansia lebih sering ditolak berdasarkan prediksi biaya atau nilai ekonomi. Yang ketiga, ketiadaan audit dan akuntabilitas, di mana tidak ada audit independen untuk mendeteksi bias sistemik. Keempat, kurangnya transparansi dan informed consent. Pasien tidak mengetahui bahwa AI mempengaruhi keputusan penting. Terakhir, efisiensi biaya versus keadilan, di mana pertimbangan finansial ditempatkan di atas hak pasien dan keadilan. Selanjutnya yaitu ada analisis teori, AI ethics, kemudian ada business ethics, stakeholder theory, GCG, ESG, hak konsumen serta justice, dan benefits dan non-malfeasance. Kalau terakhir, analisis stakeholder, di mana kekuatan tinggi merupakan kepentingan rendah. Kekuatan tinggi, kepentingan tinggi, manajemen rumah sakit, tenaga medis, regulator. Kekuatan rendah, kepentingan tinggi, pasien BPJS, pasien lanjut usia, masyarakat, dan media. Insight-nya, kelompok yang paling dirugikan justru memiliki daya tawar paling rendah, sedangkan pengambilan keputusan memiliki kekuatan tertinggi. Analisis resiko bisnis. Identifikasi resiko utama yang dapat muncul akibat penggunaan AI dalam pengambilan keputusan bisnis di rumah sakit. Pertama, risiko reputasi. Kepercayaan publik turun dan citra rumah sakit memburuk. Resiko hukum dan regulasi, potensi sanksi, class action, dan pencabutan izin. Ketiga, resiko governance dan ESG, pengawasan risiko teknologi dinilai lemah. Resiko finansial, ada denda, biaya perbaikan sistem, dan penurunan pendapatan. Resiko operasional dan klinis, keputusan bias menurunkan kualitas layanan dan meningkatkan keluhan. Alternatif solusi. Kerangka solusi komprehensif untuk penerapan AI yang etis, adil, dan bertanggung jawab di rumah sakit. Tata kelola AI, komite lintas fungsi,
2. Kebijakan etika digital, larangan diskriminasi. 3. Mekanisme audit AI, audit independen berkala, monitoring kesetaraan, dan model CARD. 4. Perlindungan pasien. 5. Komunikasi publik, seperti pernyataan resmi, melibatkan pihak independen, edukasi publik. Strategi implementasi. Jangka pendek, 0-3 bulan, moratorium variabel BPJS, dan usia. Audit darurat seluruh model AI, pernyataan publik awal. 2. Jangka menengah, 3-12 bulan. Bentuk AI Governance Committee. Kemudian yang ketiga, jangka panjang, lebih dari 12 bulan, integrasi GCG dan ESG. Indikator keberhasilan, tidak ada disparitas signifikan antar kelompok pasien, kepercayaan pasien meningkat, laporan audit AI tersedia secara transparan. Kesimpulan, efisiensi dari operasional tidak boleh mengalahkan keadilan hak pasien dan etika medis. Diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia menunjukkan lemahnya tata kelola AI. Solusi utama mencangkup governance yang kuat, audit berkelanjutan, transparansi, dan perlindungan pasien. 4. Transformasi digital di rumah sakit harus tetap terpusat pada manusia, adil, dan akuntabel. AI yang etis bukan hanya cerdas, tetapi juga adil dan bertanggung jawab. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.